Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatra, nahmaduhu sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadi wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma adim salawatikal kubra wa tahiyyatikal udma ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Salat abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli qalbin azim fafarrij anna ma nahnu fi bisirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, para habaib yang mulia, para tengku, para alim ulama, para tokoh masyarakat kecil kampung Lancang Garam, hadirin hadirat dan semua yang hadir, para umara, ulama, ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah Al Habib Hasan minta pemirsa TV Al Wafa Tarim, bukan dari permintaan Habib Hasan juga, karena beliau mengingatkan saja. Sebetulnya dalam hati insya Allah TV Al Wafa Tarim ada di dalam hati kita semuanya, insya Allah. Adanya TV-TV dakwah semisal yang dibuat atau yang dimiliki oleh Al Habib Hasan bin Ismail Al Mu'tar merupakan salah satu hembusan hidayah. Masyarakat sudah bosen sama model TV-TV yang tidak jelas, ya. Udah bosen dengan berita-berita yang entah benar atau tidak. Sampai ada ungkapan, tidak ada berita yang bisa diterima, yang bisa menyenangkan, yang bisa dipercaya di TV kecuali adzan maghrib. Cuman adzan, selain adzan maghrib entah apa-apa pun berita. Sampai saya sendiri pun kalau pagi nggak pernah nonton berita. Yang saya tonton itu cuman yang pakai sepeda terbang gitu. Jangan panggil aku, anak kecil paman. Nah, gitu. Itu aja. Bahasa nggak tahu itu. Apa-apa nggak tahu. Ya ikhwan, kita bersyukur kepada Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Entah apa yang mau saya bicarakan, namun saya berharap mudah-mudahan kita semuanya merenung. Kita mau mendengar dan merenung. Dua hal ini yang menjadi faktor utama seseorang selamat dari api neraka. Mendengar, merenung. Siapapun, yang awam atau yang alim, masyarakat umum, jahil atau ulama sekalipun, harus banyak mendengar dan merenung, berpikir. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna ashabis sa'ir. Andaikan kami mau mendengar dan merenung, berpikir, maka kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Majelis yang semisal ini, mohon maaf, apa yang dipunya oleh majelis masyarakat sampai kemudian semuanya hadir berbondong-bondong, dari Banda Aceh hadir, dari Langsa hadir, dari Simpang Ulim hadir, dari Medan hadir. Apa yang dipunya oleh majelis masyarakat? Mohon maaf juga Sayyid Ali bin Hasan Al-Qas, apa yang dipunya sama beliau?
yang kita yakini adalah di majelis ini ada Rasulullah, di majelis ini ada Rasulullah, maka beliau adalah daya tarik yang menarik hati para pecintanya untuk bisa hadir. Jangan dipikir yang dari Medan itu orang-orang pengangguran. Mohon maaf hadir, di tengah-tengah kita ada Ustadz Ja'far Shokir, muridnya ribuan. Muridnya beliau ribuan, tapi beliau mau hadir di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita qasidah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Azkar salati wa salami li Rasulillah. Azkar salati wa salami li Rasulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bye.
Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Masya Allah. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh ini. Udah kan? Oh belum? Nah, akhwat ini yang tim nasyid ini ya. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah Rasulullah tambah senang insya Allah. Tadi disebut sama Sayyid Ali bin Hasan Al-Attas. Anak-anak kecil perempuan main rebana di awal hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidur di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Pagi hari anak-anak kecil main rebana. Nahnu jawarin min banin Najjari, ya mahya habada Muhammadin min jari. Kami adalah gadis-gadis kecil dari kabilah Bani Najjar. Alangkah senang dan gembiranya kami punya tetangga, dan tetangga yang terbaik adalah baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli sallim alaihi. Kalau urusan mahabbah, kalau urusan cinta, Rasulullah SAW langsung menjawab. Nabi langsung jawab. Ya. Cerita masyhur, Nabi khutbah, seorang badui kemudian tanya, kapan kiamat ya Rasulullah? Sahabat sendiri dengan pertanyaan itu awalnya nggak suka, nggak senang. Ada orang khutbah kok tanya pula. Duduk, namanya badui. Subhanallah, Rasulullah tanya, "Madza a'adatta laha?" Apa yang kau siapkan, saudara Arab? Apa yang kau siapkan hari kiamat? Modelmu tanya kayak siap saja sama hari kiamat. Hah? Apa yang kau siap? Ini orang badui polos jawab, ma'adatu kasrata salatin wal aziyam, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan banyaknya salat dan puasa, tapi aku yang kusiapkan adalah aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi pastinya tahu kadarnya si badui. Dalam pandangan kita pastinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat semuanya mulia. Baik muhajirin atau ansar, baik yang tua atau muda atau anak-anak, baik yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan, badui sekalipun. Itu badui lebih mulia daripada 1000 wali tertinggi sekalipun. Namun pastinya Rasulullah tahu kadarnya. Khutbah saja ditanya kapan kiamat, tapi Nabi jawab, anta ma'aman ahbabta, engkau beserta orang yang kau cintai. Alhamdulillah, masalah cinta ini penting tuan. Maka majelis yang semisal ini adalah faktor utamanya adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tidak merendahkan berbagai macam kajian atau halaqah atau majelis ilmu, majelis fikih agung dan mulia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sampai majelis nahwu pun juga mulia. Qama Zaidun, Zaidun qaimun, mulia. Tapi adakah majelis nahwu sebanyak ini? Adakah halaqah ilmu yang sebanyak ini yang hadir? Tidak merendahkan bahasan dan kajiannya, tetapi ma'asyiral hadirin wal hadirat, faktor utamanya di sini ada Rasulullah. Daya tariknya adalah Rasulullah. Saya tadi ngomong itu mic-nya langsung kaget, langsung mati dia. Kaget dia. Karena mungkin ini mic biasanya dibuat untuk dangdut kali.
Biasanya ini mungkin dipakai untuk musik-musik kali ya. Kaget dia dibilang hadir Rasulullah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Arshi berkata, "Syuf Al-Mustafa hadir. Hadra'ah ya rumdal ayani." Yang hadir maulid, kalian lihat Rasulullah hadir di majelisku. Ada yang melihat, orang-orang yang buta matanya, orang yang matanya sering melihat yang nggak benar, orang yang matanya banyak berpenyakit karena banyak maksiat. Maka ya ikhwan, kita yakinin insya Allah di majelis ini ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Yang tidak yakin Rasulullah hadir, saya nggak maksa. Tapi Anda juga jangan mencela orang dan mencaci orang yang meyakini Rasulullah ini hadir. Ruh Rasulullah mutlak. Ketika kita sholat tahiyat, kita membaca salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullah. Yang ahli nahwu, assalamu alayka, dhamirnya dhamir khitab. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi, bukan untuknya. Berarti Nabi hadir, sehingga kita mengatakan assalamu alayka. Masya Allah. Bahkan salah seorang wali besar, ulama besar, kakeknya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, disebutkan dalam manaqibnya bahwa beliau setiap mengucapkan salam di dalam salat kepada Rasulullah, dia mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia dengar jawaban langsung dari Rasulullah. Bahkan disebutkan bukan beliau sendiri yang dengar, makmum-makmum belakangnya juga dengar. Sehingga kalau beliau jadi imam di Masjid Pak Alwi, di masanya beliau Masjid Pak Alwi Tarim itu full orang dari jauh-jauh karena kepingin ikut mendengarkan suara baginda Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan raddar Rasulu alaihi salamahu ya Syekh fa'jab bil fakharil ajma'i. Rasulullah sendiri menjawab salamnya Al-Imam Ali bin Alwi Khala Qasam, Sayyidina Alwi bin Ali Khala Qasam, Sayyidina Ali bin Alwi, Sayyidina Ali bin Alwi Khala Qasam, salah satu kakek dari Al-Imam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Mohon maaf saya ngajak ngomong sama pecinta Rasulullah. Saya ngajak ngomong sama orang-orang yang cinta pada aulia salihin. Bagi yang tidak percaya nggak ada masalah bagi saya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kita diberi oleh Allah hati cinta, senang, gembira dengan para aulia salihin. Mudah-mudahan hidup, mati, di barzakh, di kubur, sampai hari kiamat, sampai akhirat, sampai di surga bersama para aulia salihin, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah cinta ini ya ikhwan, sesuatu yang sangat mulia. Berapa banyak anak muda sekarang rasa cintanya entah diarahkan kemana-mana. Tapi kita bersyukur ini pemuda-pemuda masyarakat ini. Insya Allah pemuda masyarakat ini semuanya insya Allah ngajak kawan-kawannya untuk bisa mencicipi nikmatnya majelis sholawat ini. Anda nikmatin ini adalah nikmat ruhani, nikmat ruh. Lebih nikmat daripada makanan. Saya tadi makan jeruk sariawan, tapi lebih nikmat kita menyebut nama Nabi Muhammad.
Masya Allah. Tadi kawan-kawan ini, nanti ini, ya, sholawat terus, qasidah terus. Kira-kira kalau ini hidupnya jam 12 malam, sanggup kalian? Subhanallah, sanggup, sudah dapat pahalanya kalian meskipun nggak sampai 12 malam sholawat. Masya Allah, semangat dalam sholat, nikmat. Saya sering buat contoh, orang berangkat haji, kalau orang Lok Sumawe berangkat haji dari Medan atau Banda Aceh? Banda Aceh. Oke, berangkat dari Lok Sumawe ke Banda Aceh, 5 jam, 6 jam berada di asrama haji, capek ya. Terus habis itu urusan di bandara, urusan imigrasi, naik pesawat, nyampe ke Jeddah, di Jeddah urusan imigrasi, antri panjang, ribet. Udah, kemudian masuk hotel, udah capek-capek masuk hotel, keliru pula tasnya, kopernya keliru, pening. Tapi sudahlah, dipaksain, udah dicari-cari, kemudian sampailah, kemudian mandang Ka'bah al-Musyarrafah. Masih capek? Tidak. Hilang capeknya, karena rohnya udah nikmat. Rohnya udah nikmat. Dia rasakan nikmatnya roh melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Yang langsung ke Medina, dia capek urusan, tapi kalau sudah nengok kubah hijaunya Rasulullah, nikmatnya hilang, itu capek. Inilah nikmat ruhani. Maka Tuhan, ma'asyiral hadirin, saya nggak nyebut hadirat karena yang saya mau buat contoh rokok. Jangan dianggap nikmat itu hanya rokok. Ini majelis taklim, ini rokok. Rokok pula majelis taklim. Ini majelis taklim, itu nikmat ini. Jangan Anda hanya anggap bahwa nikmat itu merokok. Nah, bahkan tidak jarang kadang-kadang majelis maulid masih ngerokok. Di masjid ngerokok. Ada masih ada. Ya Allah, bukan masalah saya hukum rokok, tapi tidak pantas. Maka di sini masyaallah hadirin, tadi kita berbicara tentang cinta. Anda letakkan cinta kepada siapa? Dalam hadis Nabi bersabda, "Lau anna rajulan sofana bainar rukni wal maqam." Andaikan seseorang berdiri tegak antara Hajar Aswad sama Maqam Ibrahim. Antara Hajar Aswad sama Maqam, di mana itu? Depan pintu Ka'bah persis. Berdiri dia sab'ina sanah, 70 tahun. 70 tahun ibadah depan pintu Ka'bah persis. Tsumma mata, kemudian dia mati. Lam yahsyurillah illa ma'aman ahad. Allah tidak akan mengumpulkan dia nanti di hari kiamat kecuali dengan apa yang dia cintai dalam hatinya. Kau cinta siapa? Cinta artis? Cinta pemain sepak bola? Anak-anak muda yang masih ada gambarnya wanita cantik di lemarinya, masih ada? Masih ada? Koyak itu. Diganti fotonya Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Cocok. Tapi yang akhwat nggak boleh. Yang akhwat nggak boleh. Ya ikhwan, inilah cinta ya ikhwan. Apa yang Anda letakkan di rumah Anda? Gambar siapa? Foto siapa? Dan terkhusus di dalam hati kita, siapa yang kita pikirkan? Mudah-mudahan insya Allah kita senang nih, anak-anak muda masya Allah berpikir Rasulullah. Pemuda-pemuda majelis masyhad yang dia pikirkan salawat, yang dia pikirkan cinta habaib, yang dia pikirkan hadir majelis ta'lim. Banyak tuh yang di sebelah-sebelah sana itu yang pikirannya cuman game chip aja.
Chip apa? Iya, masih ada di sini. Subhanallah, Anda masih muda Tuhan. Jangan kemudian diganggu dengan hal-hal yang tidak manfaat. Manfaatkan masa muda Anda dengan majelis ta'lim. Insya Allah Anda ini anak-anak muda ini, kalau Anda istiqamah tetap kayak gini, Anda istiqamah di majelis ta'lim, Anda istiqamah cinta kepada habaib dan salawat, Anda istiqamah di dalam memakmurkan masjid, Anda termasuk kelompok 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya disebut wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Seorang pemuda yang tua-tua sudah nggak dapat ini, ya jadilah kelompok yang lain, sedekah umpamanya, begitu kan ya. Nah, yang tua-tua mau ikut kok nggak dapat. Tapi ini syab, anak-anak muda, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah didukung sama para habaib, didukung oleh para tengku-tengku, bahkan ketua MPU subhanallah hadir, camat hadir. Maka kita mengharap insya Allah kebersamaan para umara dan ulama di dalam kebaikan yang semisal ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah cinta ini adalah faktor utama penentu iman. Seseorang tidak akan masuk surga kecuali harus diperlalui nilai iman. Dan nilai iman yang tertinggi adalah cinta. Allah menyebut dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih besar dan lebih kuat cintanya kepada Allah. Cinta kepada Nabi juga demikian. Silahkan Anda cinta banyak hal, silahkan, tidak dilarang, yang penting halal. Mau cinta sama akhwat boleh, yang penting halal. Jangan majelis taklim dijadikan alasan modus jemput akhwat untuk ngaji ke masyhad. Ukhti, modus. Kalau seneng cepat datengin orang tuanya. Seneng datengin orang tuanya, gentleman, berani. Ini seneng sama cewek, bilang ada bapaknya. Ya cemen kali kok ketemu bapaknya aja takut. Maka di sini ya ikhwan, kita bicara tentang cinta. Silahkan Anda cintai siapapun, tapi Allah tidak ridho kalau cintanya Anda kepada yang lain dari Nabi Muhammad dan Allah lebih besar dari Allah. Nggak ridho. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian, hatta akuna ahabba ilallah ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah satu di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, bapaknya, anaknya, dan semua manusia. Bawa semua arti cinta. Cinta kepada bapak itu adalah cinta ta'zim, cinta penghormatan. Cinta kepada anak adalah cinta rahmah, cinta kasihan. Cinta kasihan, dan atau cinta apapun yang Anda sebut. Cinta antar cewek sama cowok, cinta murid sama guru, cinta guru kepada murid, cintanya karyawan kepada bosnya karena kepingin sesuatu, cintanya bawahan kepada atasannya karena kepingin naik pangkat, atau berapa macam pun nama cinta, silahkan, tapi tidak boleh lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ya ikhwan, andai saya tidak berbicara hukum syariat,
Udah, saya nggak pakai bicara dalil. Faktor orang dicintai, faktor orang dicintai itu beberapa hal. Satu, jamal zahir, keindahan zahir, ganteng, cantik, nggak kenal pun senang gitu orang. Iya kan? Nggak kenal pun. Siapa yang jawab iya tadi keras sekali? Ganteng, cantik, kenal nggak kenal kita senang sama dia. Udah, satu. Dua, jamal akhlak, keindahan akhlak, keindahan budi pekerti. Orangnya jelek tapi sopan, orangnya hitam tapi baik hati, dermawan, kita mesti cinta sama dia, senang sama dia. Jamal akhlak batin. Tiga, jasa kepada kita. Dia berjasa sama kita. Dia tidak ganteng, dia pun juga demikian tidak berakhlak. Mungkin dia sombong, tapi setiap hari aku dikasih duit banyak sama dia. Kemana? Gimana pun saya terpaksa senang sama dia. Meskipun orang sekampung benci sama dia, tapi saya senang sama dia. Tuhan, tiga faktor ini, tiga faktor ini, baginda Nabi Muhammad berada di level yang paling tinggi. Akhlak Rasulullah tertinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah di akhlak yang tertinggi. Rasulullah orang yang paling tawadhu. Rasulullah orang yang paling dermawan. Rasulullah orang yang paling mudah memaafkan. Rasulullah orang yang paling banyak senyum. Senyum itu pahala. Senyum, pahala. Ini orang cemberut aja. Apalah cemberut aja. Kau punya masalah terserah, tapi jangan bawa-bawa ke masjid. Kau ribut sama istrimu terserah, tapi jangan bawa-bawa ke majelis taklim. Jumpa sama orang itu tersenyum. Ya, sifat orang mukmin gampang tersenyum. Al-mu'min alif ma'luf, fala khaira fi man la ya'lam wa la yu'lam. Mukmin itu gampang mencinta, gampang dicinta. Ketemu sebentar asik. Kalian kira-kira nih nggak kenal sama Habib Hasan, baru malam ini asik apa enggak? Asik apa enggak? Nah, kalau udah asik aku turun lah. Ya, ganti beliau, cocok. Asik kita orang mana beliau senyum, ya. Meskipun jelek, maksudnya bukan beliau, bukan beliau. Orang kalau jelek pun senyum bagus. Kalau beliau ganteng. Maksudnya bukan contoh tadi karena nyebut bahasa. Umpama orang jelek pun, tapi dia senyum, tertawa, kita asyik. Lah ini udah jelek, hitam, cemberut aja. Hah? Pantaslah orang kayak gini cepat stroke. Cepat stroke orang kayak gini. Senyum, enak, nyaman. Apa yang ditakutkan? Apa yang kalian takutkan? Alhamdulillah, subhanallah. Ini adalah mazhar kenikmatan besar dari Allah, kemudahan. Di kota-kota lain buat majelis kayak gini ketakutan. Di Lok Sumawe sangat hadir. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi bupati insya Allah. Amin. Nah, di tempat lain ketakutan kalian enak, subhanallah. Apa yang Anda takutkan? Nanti ada yang lapor Ustaz sama Satgas. Bilang,
Yang lapor kita doakan bareng-bareng, kita laporkan ke malaikat Israil. Kita laporin dia ke malaikat Israil. Silakan laporkan. Amin. Kita bukan membahas tentang itunya, Tuhan. Kita bukan membahas tentang pandeminya. Yang saya bahas adalah alhamdulillah kita tumanina, enak, nyaman berkat baginda Nabi Muhammad. Senyum. Keluar dari majelis ini senyum. Mukmin itu sifatnya mudah mencinta, mudah dicinta. Dan tidak ada baiknya orang yang tidak bisa mencinta, nggak bisa dicinta. Ya. Tidak ada baiknya orang yang tidak bisa mencinta, tidak bisa dicinta. Cemberut aja, kesel aja, marah aja. Orang yang paling jelek itu dua. Satu, orang lagi marah. Dua, orang lagi muak. Paling jelek. Nabi menyebut al-utasu minar rahman wat tafa'ubu minasyaitan. Bersin itu dari Allah Ar-Rahman. Maka silakan Anda bersin-bersin lah, nggak usah takut, nggak usah khawatir, bersin aja nggak apa-apa. Ini ditahan-tahan sampai keluar kentut pula. Takut kau disebut Nabi. Bersin aja nggak apa-apa. Bersin itu dari Allah. Al-utasu minar rahman wat tasa'ub minasyaitan. Muak dari setan. Oleh sebab itu disuruh nutup. Disuruh nutup. Dan marah juga dari setan. Oleh sebab itu, kalau ada orang marah, coba difoto. Nanti tunjukin setelah dia reda amarahnya. Jangan saat marah ditunjukin, dibanting HP-mu. Jadi orang paling jelek itu adalah marah dan muak. Ketika muak ditahan atau ditutup. Ketika marah wudu, ambil air wudu. Wudu masih tetap marah aja, mandi. Mandi masih tetap marah aja, masuk ke sungai. Berendam. Berusaha sifat orang mukmin. Nabi akhlaknya luar biasa, akhlak tertinggi. Jasanya Nabi jasa tertinggi. Jasa tertinggi dunia akhirat. Ganteng. Luar biasa gantengnya Nabi. Gak bisa dibahas. Sifatnya Nabi alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hakim. Hidungnya kayak huruf alif, mancung. Kalian nengok habaib-habaib, asyik. Hidungnya mancung. Hidungmu. Hidungnya Nabi kayak alif. Hidungmu kayak lam alif. Gini. Nabi wajahnya ganteng. Keringatnya wangi. Subhanallah. Keringatnya wangi. Dalam semua hal indah. Andai bukan karena dalil pun, tidak pakai dalil, Rasulullah yang paling pantas untuk kita cintai. Rasulullah orang yang paling pantas untuk kita muliakan, kita rindukan. Maka ya ikhwan, untuk apa sih kita hidup ini? Hidup kita ini adalah yang paling utama adalah berusaha cari hubungan dengan baginda Nabi Muhammad. Itulah yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Furqan. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di hari orang zalim menggigit jari, dia berkata, andai aku punya hubungan dengan Rasulullah. Di dunia kalian hanya cari hubungan sama orang kaya, hanya cari hubungan dengan para pejabat, hanya cari hubungan sama atasan. Anda tidak perhatian kepada gimana hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Singkat saja, yang terakhir, yang penting, yuk kita gunakan waktu kita dengan seksama. Berkata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, ajma'ah, sepakat, tidak ada beda pendapat, ahlus syariah wa ahlul haqiqah wa ahlul tariqah wa ahlul haqiqah, sepakat semuanya, syariat, ahli tariqat, ahli hakikat. Man arada ayyatadarak ma fatahu minal awqat falyukthir minas salawat ala sayyidis sadat. Yang merasa umurnya banyak sia-sia, yang merasa umurnya banyak terlewatkan dengan sia-sia, khususnya yang tua-tua kayak awak kayak gini nih, ya udah tua lah awak nih, mudah-mudahan aja masih laku. Banyak yang ngaminin lah. Ya kan manusia apalagi kalau udah tua mati. Ya, fase manusia itu pertama bayi, udah bayi kanak-kanak, udah kanak-kanak remaja, udah remaja dewasa, udah dewasa kawin, udah kawin tua, udah tua mati. Jadi yang udah tua-tua tinggal tambah satu lagi apa? Mati. Supaya tidak cepat mati, balik yang kelima. Apa tadi sebelum? Apa tadi? Yang keras? Iya. Anak-anak. Terus apa lagi? Kanak-kanak. Terus remaja, dewasa, kawin, tua, mati. Yang udah tua menuju ke habis tua kemana? Mati. Supaya enggak mati, mundur balik. Apa? Kawin. Cocok, Beb. Karena ini live, istrinya beliau melihat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya ikhwan, umur kita seberapa sih? Tidak banyak tuan. Tapi ini tadi Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, ulama luar biasa, kitabnya dipakai. Muridnya Al-Imam Abul Abbas Al-Marzi, Abul Abbas Al-Murzi muridnya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili muridnya Ibn Mashish, ulama aqtab luar biasa yang agung. Bahkan disebutkan dalam salah satu manaqib beliau, Ibn Nahwi hadir di majelisnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Majelis Ibn Atha'illah As-Sakandari di Iskandariyah, daerah Mesir. Ratusan ulama hadir, bukan orang awam loh ya. Ulama hadir luar biasa. Ucapan beliau indah, ucapan beliau mengagumkan, sehingga Ibn Nahwi ini kemudian dalam hatinya terfikir, luar biasa Ibn Atha'illah. Di makom apa Ibn Atha'illah ini? Subhanallah, dalam hati saja Ibn Atha'illah kemudian bilang, noleh sama Ibn Nahwi, ya Ibn Nahwi, maqamul asin, makamnya pendosa. Makamnya tawadhu beliau, makam pendosa. Subhanallah, malam hari Ibn Nahwi mimpi jumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak para anbiya wal mursalin dan sahabat yang lain. Subhanallah, Ibn Nahwi kagum luar biasa. Dia kemudian berada di belakang-belakang karena tidak merasa beliau, nggak mungkin beliau mendekat. Ini para anbiya wal mursalin, ulama besar. Subhanallah, mendadak Rasulullah kemudian memanggil, aina Ibn Atha'illah As-Sakandari, mana Ibn Atha'illah? Terkaget Ibn Nahwi, dia melihat, dipanggil, datang Ibn Atha'illah As-Sakandari. Ibn Atha'illah kemudian mengatakan, ha nahnu baina yadayka ya Rasulullah, ini kami ya Rasulullah, fakiruk ya Rasulullah, fakirmu ya Rasulullah. Kalau Rasulullah kemudian bersabda, Ibn Atha'illah, takallam fa inna Allah yuhibbu kalamak. Kau bicara karena Allah senang sama pembicaraanmu dan ceramahmu. Ceramah Ibn Atha'illah di depan para anbiya wal mursalin. Subhanallah. Terbangun Ibn Nahwi di pagi hari, hadir majelis, ratusan ulama hadir di depannya Ibn Atha'illah.
Terfikir Ibn Nahwi ingin menceritakan mimpinya kepada beliau. Ibn Athaillah noleh sama Ibn Nahwi. Diam. Diam. Itu yang dinampakkan oleh Allah kepadamu, yang tidak dinamakan oleh Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Ibn Athaillah tadi ini mengatakan, ulama semuanya sepakat, siapapun yang merasa umurnya banyak tersia-siakan, satu-satunya cara untuk mengembalikan keberkahan umur adalah perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu, perbanyak salawat sama Nabi Muhammad. Bapak-bapak, banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Keberkahan hidup akan kita dapatkan, rezeki lancar akan kita dapatkan, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya akan kita dapatkan, kemuliaan dunia akhirat akan kita dapatkan berkat salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Jangankan 1000, salawat 1 saja sudah beres semua urusan. Yang penting yakin. Anda baca salawat al-munjiyat, hafal Anda? Salawat munjiyat itu satu salawatnya. Ayo kita baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ini salawat munjiyat. Banyak yang hafal. Kalau udah hafal tanya sama Sayyid Ali Al-Attas, dituliskan. Salawat itu saya tanya sama orang yang ahli nahwu sajalah, yang ngerti nahwu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan. Salatan itu berapa kali salat? Satu salat. Satu salawat saja, salatan. Satu salawat saja. Tapi nilainya tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, menyelamatkan kita dari semua musibah, dari semua kekhawatiran, semua mara bahaya. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, semua hajat terkabulkan. Yang belum dapat jodoh, kepingin cepat dapat jodoh, salawat. Yang udah punya jodoh, belum punya anak, kepingin punya anak banyak, salawat. Ibu-ibu yang suaminya sering nongkrong di kedai kopi janda, tak usah ruwet, banyakin baca salawat, selesai semua urusan. Mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita semuanya insya Allah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nahnu fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di dalam keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia sampai di akhirat insya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf cukup panjang. Tapi asik, lagi senang saja. Tadi pun saya berpikir mau ngomong ini hilang semuanya gara-gara mikrofonnya mati. Gara-gara mikrofon mati. Mudah-mudahan lah insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bubar jam berapa? Subuh. Jam berapa? Yang keras? Subuh, biar dengar kebebasan. Cukup sekian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.